Firman Tuhan berkata, "Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya, dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah." Mmm, Tadi Ma'am Wendy sudah bilang bahwa ini sebenarnya yang saya kasih judulnya adalah 2 sen anatomi dan fisiologi dari saraf. Karena saya sadar ini seperti Efesus 3 ayat 18, bahkan di kesehatan itu, ini betul-betul seperti lautan bagi saya pribadi waktu belajar, waduh, ini seperti lautan. Saya belum bisa menemukan, bahkan hanya sedikit itu belum bisa dipahami sepenuhnya. Tetapi ya benar sekali, semoga kita boleh melihat betapa Tuhan itu luar biasa ya. Di Efesus 3 ayat 18 ini, Tuhan itu 4 dimensi, 4D. Biasanya kan hanya 3 dimensi, ini 4D, lebar, panjang, tinggi, dalam. Jadi, semoga Roh Kudus sendiri yang akan menjadi guru dari saudara-saudari sekalian, dan kembali lagi mari kita berdoa. Tolong kami, orang-orang yang sederhana ini, orang-orang yang benar-benar hanya bisa tercengang-cengang dengan apa yang Kau perbuat bagi kami. Kami bahkan tidak mau mengurus seluruh tubuh kami sendiri. Sangat bersyukur Engkau yang melakukannya bagi kami setiap hari. Tolong kami untuk dapat mengerti apa yang Engkau mau kami mengerti pada saat ini. Dan Engkau tahu sama seperti yang lalu-lalu, apa aja yang mau sharing mengenai ada banyak hal yang terjadi. Kan, jadilah kehendak-Mu, dan kami mengklaim janji Tuhan bahwa malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang yang setia. Ajarkan kami takut akan Engkau Bapa, kami baik. Apakah saya bisa share screen? Um, dari host, ya, can I share screen? Atau ada PowerPoint? Oh sudah ya. Oke, baiklah. Ya, saya akan share ini, dan saya mau kasih disclaimer memang. Untuk materi ini, seperti tadi yang sudah saya bilang bahwa ini sangat luas, dan dari dulu kalau orang minta untuk saya sharing mengenai hal ini, mmm, apa, ini adalah salah satu yang saya hindari sebenarnya, tetapi semua kehendak Tuhan ya, semua kehendak Tuhan. Sepertinya ini belum terlihat ya. Oke, let me see. Oh, saya punya laptop, kayaknya ada error sedikit. Nah ini dia selalu, eee, oke. Oke, mohon doakan saudara-saudara karena, ya sering terjadi error kalau saya mau berbagi hal ini. Oke, puji Tuhan, kembali lagi. Apakah saya bisa leave dulu sebentar? Karena saya bingung, nggak kelihatan soalnya. Oke, Sister.
Oke, kita berdoa untuk hal ini. Tuhan Bapa yang di surga, Engkau yang Maha Kuasa, saat ini Tuhan kami mohon pertolongan daripada-Mu. Cara kami selainnya Tuhan, itu Tuhan pasti untuk memuliakan Engkau, dan kejahatan di saat ini Engkau hindari dari kami Tuhan. Tolonglah ya Tuhan, kami serahkan ini dalam tangan-Mu Yesus Kristus menjadi juru selamat kami. Amin. Oke. Mohon maaf Bapak Ibu, tadi laptop saya Tidak apa, agak Sister. stuck. Ya tolong doakan, ini memang sering terjadi kalau materi yang ini, ya itu sudah berkali-kali hampir selalu. Saya mohon doa dari Bapak Ibu sekalian. Oke, ya. Ya, dari host mau share screen saja. Oke. Ya, tolong doakan sekali lagi. Oke, puji Tuhan. Dia sudah jadi, semoga ini berlanjut ya. Jadi 2 sen anatomi fisiologi dari saraf. Kita lihat apa 2 sen itu di Old Widow yang janda tua yang memberikan 2 sennya. Apa yang bisa kita pelajari di malam hari ini mengenai sel saraf. Saya akan mulai dengan satu kutipan dari seorang Kristen dalam buku Christ Object Lesson 408 paragraf 3, dikatakan, tanpa roh Allah, pengetahuan tentang firman-Nya tidak ada gunanya. Teori kebenaran oleh Roh Kudus tidak dapat menghidupkan jiwa atau menyucikan hati. Seseorang mungkin akrab dengan perintah dan janji Alkitab, tetapi jika Roh Allah tidak menetapkan kebenaran, karakter tidak akan diubah. Tanpa pencerahan roh, manusia tidak akan dapat membedakan kebenaran dari kesalahan, dan mereka akan jatuh di bawah pencobaan iblis yang hebat. Jadi sekali lagi, terus-menerus kita minta Roh Kudus agar semuanya sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Karena sekarang banyak hoax, ya banyak sekali sesuatu yang tampak benar, tetapi itu harus selalu diuji. Bahkan untuk apa yang saya bilang pada malam hari ini pun, mohon saudara-saudari pun harus diuji, karena semua roh harus diuji, dan peganglah apa yang baik menurut Tesalonika. Nah, untuk kita langsung masuk di otak, jadi bisa dilihat ya gambarnya, dan ini sudah sering, sama seperti tadi kutipan bilang,
Tidak ada lagi orang yang tidak mendengarkan seminar kesehatan mental, seminar kesehatan mengenai otak, hampir semuanya sudah tahu. Bahkan untuk ini, frontal lobe atau otak depan, yang para saintis juga katakan bahwa itu adalah mahkota kita, saya yakin dan percaya sudah banyak yang tahu. Kita langsung fokus saja kepada sesuatu yang kita bisa aplikasikan ya. Kita bisa aplikasikan bahwa penting sekali untuk menjaga frontal lobe, lobus otak depan kita yang adalah mahkota kita. Karena ya mahkota mahkota kita yaitu frontal lobe ini berbeda dengan ya bagian-bagian yang lain. Bisa dilihat di sini ada otak depan namanya frontal lobe, occipital lobe itu bagian belakang, parietal lobe itu bagian atas, dan kemudian temporal lobe bagian samping-samping ya, bagian samping-samping. Dan yang paling bisa kita kontrol adalah bukan kita kontrol ya, kita pengaruhi dengan secara langsung adalah frontal lobe ini, dan ini sangat penting karena lobus frontal adalah pusat kendali manusia. Karena dia mengatur kerohanian, moral, kepribadian, pertimbangan, intelektual, dan kuasa memilih. Ini sangat penting sekali, bahkan pada saat ini saudara-saudari harus menggunakan frontal lobe untuk menguji, Sister Grace lagi berbicara benar atau tidak. Dia lagi memberitahu saya kebenaran atau tidak. Di tempat inilah tempat menguji itu. Jadi sangat-sangat penting untuk menjaga frontal lobe kita. Dan saya yakin juga saudara-saudari sudah tahu bahwa frontal lobe atau otak depan adalah bagian yang membuat kita berbeda dari binatang. Ya selain bentuk rupa kita juga berbeda ya dari binatang, tapi juga yang paling penting adalah otak depan ini yang membuat kita dapat memilih, dapat menaklukkan binatang-binatang dengan kasih seharusnya ya, seperti yang kita sudah pernah bahas yang lalu. Dan ini adalah perbandingan volume otak depan kita dari perbedaan dengan kucing. Kucing itu cuma 3,5%, anjing hanya 7%, monyet 17%, sedangkan kalau manusia itu 33%. Jadi itulah bedanya kita dengan binatang. Dan ini ada cerita ini yang sudah mungkin Bapak Ibu tahu bahwa ada seorang muda 26 tahun namanya Phineas Gage, yang dia itu dulunya adalah seorang yang sangat-sangat luar biasa ya, dia sudah naik karirnya pada umur 26 tahun, tetapi ada kecelakaan di tempat membuat rel kereta api ini, ada bom yang salah meledak, sehingga terjadilah tertusuk itu dia punya besi dan dia menghancurkan otak depan. Menghancurkan otak depan sehingga Phineas Gage ini menjadi seorang yang dulunya dia sangat setia kepada istrinya, sekarang dia main perempuan, seperti itu. Dulunya dia sangat bermartabat, tetapi sekarang dia itu tidak tahu mau bikin apa-apa, sehingga dia hanya bisa di sirkus, ya diketawa-ketawain orang. Kita yakin dan percaya bahwa ini diizinkan Tuhan agar kita belajar bahwa kepribadian atau karakter kita bisa berubah kalau frontal lobe, otak depan kita itu menjadi rusak, Nah, ini terjadi kecelakaan ya. Tetapi kita juga bisa merusakkan itu otak otak depan dengan cara yang lain, bukan hanya dengan kecelakaan ini. Nanti kita akan lihat sebentar. Oke, ya ini dia ya. Ini dia hasil foto dari tertusuknya besi itu di Phineas Gage. Ini dia tinggal main saja di
di sirkus karena tidak lagi bisa berpikir dengan lebih lebih jernih. Nah, kembali lagi saya mau kasih lihat ini supaya ini diulang-ulangi bahwa di dalam otak kita ada setidaknya 3, sebenarnya banyak ya kalau mau pelajari banyak sekali, tetapi ini dibahagi di 3 bagian saja. 3 bagian, sebenarnya 2 saja sih. Yang pertama adalah yang bagian luar ini, bagian luar termasuk yang frontal lobe itu, ini adalah otak yang mengatur rasional. Ya, rasional. Jadi ini ditulis intellectual task. Jadi ini tugas-tugas secara intelek itu diatur oleh otak yang termasuk frontal lobe tadi, otak depan. Kemudian yang di tengah-tengah ada limbic system yang dia mengatur emosi. Ya, emosi dan di sini kita akan melihat ada kalau bahasa medisnya itu neurotransmitter, hormon otak gitu, karena itu berhubungan dengan emosi dan kita akan lihat sebentar. Dan kemudian yang lebih di bagian dalam lagi ada primitive brain. Itu hampir berhubungan juga dengan hormon seperti kalau orang bilang itu di alam bawah sadar, terus kalau sudah dilatih untuk kayak kayak bela diri ya, itu kena sesuatu langsung gitu, langsung jadi kayak insting begitu, itu adalah primal brain, primitif. Jadi ini adalah bagian-bagian dari otak kita, semuanya ini diciptakan oleh Tuhan. Dan kita lihat sangat terbiasa bahwa si emosi dan insting itu dilindungi oleh yang rasional. Makanya kita sudah pernah bahas ini ya. Jadi rasional itu harus selalu menguasai emosi dan insting supaya tetap terkontrol. Nah, berikutnya saya akan masuk ke bagian dalam yang saya itu neurotransmitters. Makanya dibilang tadi anatomi dari saraf. Nah, saraf ini saya akan bahas pada hari ini neurotransmitters. Neurotransmitters dan ini sebenarnya ada banyak sekali. Hormon-hormon otak ini ada banyak sekali. Dan ini adalah apa ya? Pesan-pesan yang disampaikan dari otak ke seluruh tubuh. Ya, ada banyak sekali tetapi hanya 6 yang bisa saya share di sini. Saudara-saudara tidak mungkin juga ini kan hafal juga. Jadi ada yang namanya acetylcholine, kemudian norepinefrin atau noradrenalin, kemudian dopamin, serotonin, glutamate, dan juga gamma aminobutyric acid atau GABA. Nah, mari kita lihat. Dari 6 itu, dan juga ada ratusan yang lain, neurotransmitters itu ada 2 jenis saja. Hanya terbagi 2 jenis. Ya, satu namanya inhibitory dan yang satu excitatory. Jadi yang satu itu merangsang, membangkitkan gitu ya, membangkitkan. Kalau yang satu meredam atau menenangkan. Jadi selalu ada kalau terlalu terbangkit atau dirangsang, akan ada lagi hormon yang akan dikeluarkan untuk menekan, menenangkan supaya tetap balance. Dan neurotransmitter ini membuat kayak jadi naik turun kayak roller coaster seperti itu. Dan neurotransmitters ini yang gampang sekali untuk dirangsang, gampang sekali untuk dirangsang. Kalau intelektual kita bisa, itu betul atau tidak? Tapi kalau ini gampang sekali, emosi dan pokoknya gampang sekali untuk dirangsang neurotransmitter ini. Nah, ini saya tidak bahas satu persatu secara dalam, tetapi saya hanya mau kasih tunjuk yang ada tanda panah ya, tanda panah.
Jadi kalau asetilkolin dia itu meningkatkan, dia itu merangsang. Kemudian kalau norepinefrin sama juga, yaitu kalau kita lagi stres, perhatian, waspada gitu. Ada mengatur suasana hati, kecemasan juga akan kalau kita cemas itu norepinefrin itu kan meningkat. Kemudian berikutnya dopamin. Nah, ini yang sering. Dopamin ini adalah respon kalau itu dirangsang oleh banyak hal, ini nanti sebentar kita akan lihat, akan terjadi rangsangan respon euforia atau senang, ini pleasure ya, kenikmatan. Kenikmatan akan muncul, kenikmatan akan membuat dopamin meningkat di dalam tubuh dan itu merangsang ya, membuat tubuh meningkat. Kemudian kalau serotonin, nah ini juga hormon yang hampir sama dengan dopamin, ini tapi dia hanya joy, kayak seperti senang tetapi tidak kayak meluap-luap. Serotonin membuat, apa ya, dia membantu untuk tidur juga salah satu serotonin ini ya. Dan kalau serotonin ini rendah, banyak orang akan seperti agresif ya, kayak, apa, pengen berperilaku keras, kemudian bunuh diri, makan impulsif, perilaku seksual yang tidak dibatasi, kalau serotonin ini rendah. Jadi serotonin ini, menenangkan, efek calming. Kemudian glutamate. Nah, glutamate ini meningkatkan, merangsang tubuh. Ada yang sekarang yang artificial-nya atau buatannya itu adalah monosodium glutamat. Ya, yang kita dengar itu micin, nah itu ada di glutamat ini ya, glutamat dia merangsang saraf, dan juga termasuk ya yang membuat jadi enak ya. Tapi banyak lagi kegunaannya, dia ini mengontrol pembukaan saluran ion dan banyak hal yang dilakukan oleh glutamat ini. Kemudian ini GABA ini dia inhibitor, jadi dia menekan, mengendalikan refleks tulang belakang dan serebral, yang pasti dia itu menekan aktivitas tubuh. Nah, mungkin saudara-saudari berpikir dari tadi, terus ini apa? Gimana cara aplikasinya? Bagaimana saya bisa atur itu adrenalin, norepinefrin tadi, dopamin, serotonin. Bagaimana aplikasinya sebenarnya? Saudara-saudari, dulu waktu saya belajar ini, saya juga enggak mengerti. Ini mau diapain ya? Ini, yang selain saya tahu itu, oh di obat, nanti obat itu ini pakai ini, kalau orangnya sudah mau mati ya pakai pakai apa namanya, adrenalin biar bisa jantungnya itu, kuat. Tapi untuk aplikasi dalam kehidupan apa? Ternyata ini sangat penting, sampai saya baca satu buku yang ditulis Mind, Character, and Personality, luar biasa. Yang lalu kan kita sudah belajar efek membaca kan untuk kesehatan, jadi bacalah buku-buku ini dan saya sangat menyesal kenapa saya baru baca akhir-akhir ini. Penulis ini tidak tamat SD, hanya kelas 3 SD, makanya saya terkagum-kagum betapa ilmiahnya yang dia tulis dengan bahasa yang sederhana. Wow. Ini dia dalam buku Mind, Character, and Personality, dalam buku Education juga, halaman 209, ditulis seperti ini, apapun yang menghalangi, ini dia, sirkulasi arus listrik, kalau bahasa Inggrisnya itu electrical current, arus listrik. Apapun yang menghalangi sirkulasi arus listrik dalam sistem saraf, sehingga melemahkan kekuatan vital dan mengurangi kepekaan mental,
membuatnya lebih sulit untuk membangkitkan sifat moral. Jadi ternyata neurotransmitter itu dia Eee, istilahnya dalam buku ini adalah arus listrik, ya, arus listrik dalam sistem saraf. Dia itu dikatakan apapun yang menghalangi sirkulasi. Nah, ini bisa berarti ada yang benar-benar menghalangi, atau dia itu dipakai terlalu terlalu dirangsang terus-menerus, sehingga dia akhirnya habis, sehingga jadi terhalang kan pada akhirnya, jadi habis arus listriknya. Itu akan melemahkan kekuatan vital dan mengurangi kepekaan moral. Berhubungan dengan frontal lobe tadi. Jadi ternyata saya harus, mengetahui bagaimana cara agar, neurotransmitter ini tidak terlalu berlebihan di-force atau tidak juga terlalu ditekan. Perlu ada keseimbangan sehingga frontal lobe saya atau sifat moral saya itu akan selalu peka. Peka untuk melihat, apa ya, kalau Yesus kan berbelas kasihan ketika dia dia melihat orang sakit, dia peka, dia berbelas kasihan. Kalau, neurotransmitter kita itu terlalu berlebihan atau terlalu tertekan, maka mental kita tidak akan peka, jadi kurang sensitif dan ini luar biasa sekali yang, ibu ini tulis, luar biasa sekali. Ini ada bahasa Inggrisnya, sebagai lanjutan, ini bahasa Indonesianya. Dengan mengejar satu garis pemikiran secara eksklusif, pikiran sering jadi tidak seimbang. Ini maksudnya, kita misalnya kita talenta, apa ya, eee, translate, saya menerjemahkan buku, ini contohnya saya ya, terus di situ terus, sepanjang hari, berpikir terus-menerus, nah ini dia bilang, pikiran sering menjadi tidak seimbang. Tetapi setiap kemampuan dapat dilakukan dengan aman jika kekuatan mental dan fisik sama-sama dibebani dan subjek pemikiran bervariasi. Jadi di sini advice-nya dia adalah bahwa harus ada keseimbangan antara, mmm, eee, beban mental, bukan beban yang berbeban berat ya, tapi maksudnya berpikir dan bekerja secara fisik, sehingga pemikiran itu akan menjadi seimbang. Yang neurotransmitter itu akan seimbang kalau pekerjaan mental dan pekerjaan fisik itu sama-sama ya, seimbang ternyata. Seimbang dan juga subjek dari pemikiran bervariasi. Bukan hanya satu, satu itu saja yang kita pikiran itu terus. Itu akan menjadi tidak seimbang katanya dibilang seperti ini. Neurotransmitter ini tidak akan seimbang. Nah, ini datang yang saya bilang tadi, selain, ketidakseimbangan yang terjadi kalau kita misalnya hanya di laptop terus atau mungkin bekerja fisik terus tanpa tanpa, otak dilatih, ada hal-hal lain juga yang membuat kita terus dirangsang, bergairah, dan ini adalah pekerjaan setan. Kita harus waspada dengan pekerjaan setan ini. Nah, kembali lagi saya tidak mau menyinggung seseorang, mmm, dan saya datang dengan damai, dan Wahyu 3 ayat 19 mengatakan bahwa, "As many as I love, I rebuke and chasten." Mmm, Barang siapa kukasihi, dia kutegur dan kuhajar, maka relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ada banyak hal yang setan gunakan untuk membuat neurotransmitter kita itu terlalu berlebihan dikeluarkan, eksesif, eksesif ya. Nah, oh ya, ini tadi, kesehatan sebenarnya adalah keseimbangan antara fisik, mental, sosial, dan spiritual. Seperti dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23, roh, jiwa, dan tubuh itu sempurna. Sakit itu terjadi kalau tidak seimbang, ya. Ada tidak keseimbangan
antara fisik, mental, dan spiritual. Kalau secara fisik kita akan melakukan hal yang sebentar ini saya akan tunjukkan, kita membunuh diri kita sendiri. Kita menjadi musuh diri kita sendiri dan membuat akhirnya mental kita kurang peka, akhirnya menjadi musuh bagi orang lain. Kemudian ya lebih daripada itu sebenarnya kita adalah musuh Allah ketika kita melakukan hal-hal yang tidak baik bagi tubuh kita dan juga bagi orang lain. Yang pertama, apa yang membuat rangsangan berlebihan kepada neurotransmitter itu? Dalam buku Temperance halaman 201 paragraf 3 oleh ibu yang sama yang telah menulis tadi, pekerjaan reformasi harus dimulai dari meja. Dan ini memang diawali dari meja. Ini semua saya tampilkan sebagai hal-hal yang benar-benar sangat merangsang. Daging, keju, apalagi ini ya, keju mengandung triptamin yang membingungkan otak. Dan ketika keju itu dimakan, dia masuk ke dalam usus kita, usus kita akan menciptakan satu protein dari hasil mengonsumsi itu, namanya kasomorfin. Kaso itu diambil dari kasein, yaitu protein susu, dan itu kasomorfin. Jadi selain triptamin yang membingungkan otak, ada juga kasomorfin yang itu sama seperti ya morfin karena morfin. Ellen White juga penulis yang tadi mengatakan bahwa kali-kali keju masuk ke dalam mulut karena dia bukan makanan. Ini ya kembali lagi saya tidak menyinggung, tapi inilah hasil apa yang saya pelajari. Anda juga bisa pelajari hal itu, bagaimana keju dibuat, bahwa itu terbuat dari asam laktat, dan asam laktat itu adalah byproduct. Dan semoga Anda mengerti byproduct itu maksudnya apa. Kotoran dari bakteri, ya bakteri aja sudah tidak mau makan kan, ya jadi keju semakin lama itu dia katanya semakin awet, semakin enak, karena bakteri aja tidak mau sentuh, karena itu adalah byproduct mereka. Dan itu sangat berbahaya bagi tubuh kita. Bukan hanya itu, keju juga ketika masuk ke dalam usus, dia akan menciptakan wax. Wax kayak lapisan lilin begitu, dia akan menutup usus kita sehingga nutrisi yang lain itu dan di dalam usus kita itu ada banyak sekali kalau kita pernah dengar itu bakteri-bakteri usus sampai ada probiotik, prebiotik dan semuanya itu tidak akan ada gunanya kalau, usus kita itu terlapisi dengan lapisan-lapisan wax ini. Jadi ada banyak sekali, hal-hal yang, merugikan sebenarnya merugikan dalam tubuh kita. Banyak juga lactose intolerance dan segala macam. Ini, dihasilkan oleh cheese, oleh keju. Dan yang paling ujung-ujungnya adalah akhirnya frontal lobe kita akan menjadi rusak. Sama juga dengan, kalau, daging dan kemudian hewan, sebenarnya saya cuma mau kasih, yang sederhana. Kalau kulit kita terbakar, itu sel rusak kan? Gitu. Nah, ketika kita daging hewan, kita memakan sel yang rusak. Sehingga ya kita jangan marah kepada Tuhan kalau kita dapat kanker atau gejala autoimun atau segalanya itu karena ya memang kita memasukkan sel yang rusak. Tapi mungkin karena kita belum mengerti saja. Tapi mungkin saudara-saudara bertanya, terus kalau misalnya tumbuhan itu dimasak gimana? Nah, tumbuhan itu berbeda lagi. Tumbuhan ketika dimasak, dia akan mengeluarkan kekebalan tubuhnya yang namanya fitokimia,
itu malahan menjadi penyembuhan bagi tubuh kita, itu luar biasa sekali. Pas sekali sebenarnya yang kita bisa bahas, tapi saya hanya mau menunjukkan bahwa ini semua merangsang otak, merangsang neurotransmitter kita sangat-sangat berlebihan. Sehingga pada waktunya akan ada kerusakan, jadi saya datang dengan damai, Anda juga boleh cek apakah ini benar atau tidak. Kemudian berikutnya, oke, Anda bisa langsung berpikir pasti kalau ada pertanyaan. Mengenai susu juga, ya susu ini sangat sama juga di bagian usus. Di bagian usus dia agak mengganggu bakteri-bakteri usus di dalam tubuh kita, juga mengurangi, walaupun kita minum itu kalsium, tetapi dia akan menjadi asam dalam tubuh kita sehingga sebenarnya kita mengeluarkan kalsium, bukan menambah kalsium. Itu sangat berhubungan, sangat sangat berhubungan dengan neurotransmitter kita juga. Dia akan mempengaruhi bakteri usus kita dan akan membuat neurotransmitter terlalu berlebihan di otak. Kemudian bukan hanya itu, ada banyak sekali hal ya di situ. Kalau kita lihat industri susu banyak sekali ini yang dimasukkan ke dalam tubuhnya dari sapi ini, yang akhirnya membuat susu menjadi sangat berbahaya sebenarnya bagi tubuh kita. Ya, banyak antibiotik yang dimasukkan ke dalam susu, dairy products, dan juga ikan-ikan yang dikasih pelet dan segala macam. Kemudian legal drugs. Ini semua merangsang tubuh kita. Coklat, MSG tadi, kafein termasuk kopi, tea, cola, and coklat. Ini semua sangat merangsang tubuh kita. Nah ini dia ya. Membuat kita terangsang sehingga neurotransmitter itu diproduksi sangat berlebihan. Sehingga frontal lobe itu shutdown. Nah ini adalah gambar-gambar dari stimulan-stimulan perangsang-perangsang yang berada dalam coklat. Ada yang namanya triptofan, nah ada serotonin, ada feniletilamin, amfetamin, dopamin, dan ekstasi yang ada di dalam coklat. Anda bisa cek sendiri. Kemudian berikutnya ini linknya, evidence that intermittent excessive sugar intake causes endogenous opioid dependence. Jadi kalau kita makan yang bergula, pagi ini gula putih, itu Anda bisa, saya baca ya ini ya, reaksi yang terjadi dalam otak kita saat kita menghabiskan sepotong cake terakhir telah terbukti memiliki kesamaan dengan kimia kecanduan obat-obatan seperti morfin dan heroin. Jadi ini juga membuat neurotransmitter kita itu berlebihan dikeluarkan. Nah ini dia sampai ada gambar sembi. Kemudian kalau itu makanan itu enak, itu efek yang lain. Dan efek ini pun dalam buku Ministry of Healing mengatakan perut yang tersumbat berarti otak yang tersumbat. Ya, begitulah. Jadi banyak sekali efek dari segala penjuru ini memang ini yang terjadi. Kemudian itu dari makanan kita. Itu dari makanan, itu kita bisa merangsang segala sesuatu dari manapun ya, dari jenis makanan, dari cara kita makan, itu neurotransmitter bisa merangsang berlebihan dan akhirnya habis, akhirnya terhambat. Berikutnya, tontonan kita. Nah, kemarin tuh minggu lalu kita sudah lihat apa yang kita lihat itu otak kita tidak bisa membedakan mana yang fantasi dan kenyataan kan. Dan ini digunakan oleh industri iklan, perfilman. Sehingga membuat dalam itu Carlsberg Beer yang appeal kita untuk
minum ini yang alkohol pasti akan merusak otak kita. Kemudian ini mabuk rokok itu merusakkan juga otak. Kemudian ini adalah yang setan sangat tekankan untuk orang terutama orang muda, seks. Ya, ini mungkin sudah pernah lihat juga ya ini ya. Ini semuanya ditekan-tekankan oleh setan, ya. Ya, ini dia. Kemudian games. Nah, games sekarang menjadi dopamin yang baru. Dopamin tadi yang hormon menyenangkan. Ini ya, ini ditekan-tekankan oleh setan sehingga kita dibombardir dari apa yang kita makan, dari apa yang kita lihat, dari dimanapun saja. Akhirnya ini ya, ini film-film kartun yang sangat-sangat tidak baik yang membuat merangsang semuanya. Sehingga waktu saya baca ini, waduh, kanan kiri ada musuh. Kemudian cara kita berpakaian, apalagi sebagai wanita ya, ini dia, kalau kita memakai sesuatu yang sexually appeal, kasihan rasa mereka akan mengalami perangsangan hormon. Ya ini semua ya, semuanya dari dimanapun saja ada cara berpakaian yang sopan. Dimanapun saja ada cara berpakaian sopan. Ya, jadi mari kita memilih yang sopan dan menjaga saudara kita maksud saya, agar hormon mereka tidak terlalu terangsang sehingga neurotransmitter mereka itu dijaga dengan baik. Jadi pilihlah untuk memakai yang bagus-bagus. Oke, ini dia ya. Yang apalagi seperti ini. Semuanya mau kayak, haha, semuanya amusement, jokes, seperti itu. Semua maunya kayak harus di-excite terus-menerus, sehingga rangsang sebenarnya membuat kita faint, pusing-pusing, segala macam itu. Kita tidak sadar bahwa dimanapun kita melihat, bagaimanapun kita makan, apapun itu, ternyata ada banyak panah-panah musuh yang sedang menyerang kita. Jadi pilihlah pakaian-pakaian yang tidak rangsang. Berikutnya, ini banyak ya sebenarnya. Ini yang terakhir, musik. Salah satu yang paling powerful juga yang merangsang otak kita. Musik, nah ini mengenai rock ya, The Power of Sound menurut Joshua Leeds, ini mengenai rock. Ini saya baca, mereka juga telah menunjukkan bahwa ini maksud saya, memainkan ritme drum lebih dari 3 hingga 4 ketukan per detik, kayak begitu-begitu, itu akan membuat otak mengalami stres, sehingga asetilkolin juga tadi noradrenalin itu meningkat, terlepas dari apakah pendengar suka musiknya. Berikutnya, sudah adrenalin tadi, kemudian asetilkolin, ketika otak dalam keadaan stres, ia akan melepaskan opioid. Karena dia sudah merangsang kan, jadi dia pengen tekan dengan opioid. Tapi opioid ini adalah hormon yang berfungsi seperti morfin, yang untuk membantu mengembalikan otak ini dalam keseimbangan yang normal. Opioid ini jika cukup sering dialami bisa membuat ketagihan, dan makanya pendengar dari musik rock ini selalu mencari yang lebih high, lebih high, lebih high. Kemudian berikutnya, ritme drum yang terus-menerus ini melepaskan tambah lagi gonadotropin, hormon seks dan tubuh yang meningkatkan seksual. Dan musik bass yang keras yang menggelegar memiliki efek serupa, sehingga tidak heran jika remaja laki-laki lebih menyukai jenis musik seperti ini.
Musik tersebut merangsang pelepasan zat kimia otak, merangsang hormon mereka, atau keduanya. Jadi zat kimia otak atau hormon, jadi dua-duanya. Kemudian berikutnya, ada lagi, musik jazz. Nah, saya dulu penyuka musik jazz sebelum mempelajari hal ini, dan saya melihat satu ini ya, eee, mohon maaf, ada kayaknya terlewat ini, maaf. Oke, ini dia. Saya baca ini dari seorang, penulis namanya Luis Torres, Pak Pendeta Luis Torres. Dia bilang, "Paparan musik dengan ritme disharmonis, apakah itu ketegangan disebabkan oleh disonansi atau kebisingan atau swing ya yang tidak wajar dengan aksen ritmik yang salah tempat, sinkopasi dan poliritme." Kayak saya selalu, kasih contoh yang ini kayak sebenarnya dia harus seperti itu, seperti begini. I would love to tell you what I think of Jesus. Bahkan lirik lagu rohani bisa ya. Bisa jadi seperti ini. I would love to tell you what I think. Itu adalah musik-musik yang mengarah ke jazz dan terus terang saya sangat suka waktu itu. Tapi waktu saya baca ini dia. Musik ini dapat mengakibatkan berbagai perubahan termasuk perubahan denyut jantung, perubahan tekanan darah, hormon stimulasi berlebihan, opiat endorfin, yang menyebabkan keadaan kesadaran yang berubah dari sekedar kegembiraan. Jadi bisa euforia dan kemudian pencernaan yang tidak sehat. Saya tidak percaya waktu itu, saya harus bikin research. Tapi waktu saya mencari arti kata jazz yang ini tadi, baru pertama kali, ini, saya cari, oke, etimologi dari jazz. Dan Anda bisa cari sendiri, jazz ini berarti sperma yang berleleran. Bahkan untuk mengucapkannya sebenarnya merasa gimana ya, tapi oke. Dari situ saja langsung, oke Tuhan, baiklah. Oke, saya enggak mau meneruskan hal ini. Oke, saya percaya saja. Banyak sekali ketika saya mau menguji Tuhan, mmm, Dia selalu memberikan jawaban yang tepat mengenai saya ya. Jadi, Anda bisa cek sendiri dan tanyalah kepada Tuhan, apakah ini benar atau tidak. Dan musik-musik ini sangat powerful, ya, dalam buku Testimonies volume 1 page 505 paragraph 2, musik ketika diubah menjadi suatu yang bagus, musik adalah berkat. Tetapi sering dijadikan salah satu agen setan yang paling menarik untuk menjerat jiwa. Ya, ini adalah salah satu kutipan dari misionari setan. Ini dia Marilyn Manson, dia bilang seperti ini. Saya tidak tahu apakah ada orang yang mengerti apa yang telah kami coba lakukan untuk merayu orang-orang agar masuk. Begitu kami mendapatkannya, kami dapat mendorongkan pesan kami kepada mereka. Mereka punya pesan, mereka punya pekabaran. Dan itu apa? Jika salah satu dari mereka bunuh diri karena musuh kita, maka satu lagi orang bodoh disingkirkan dari dunia. Besarkan anak Anda dengan cara yang lebih baik, atau saya akan membesarkan mereka untuk Anda. Itu sangat mengerikan. Jimi Hendrix, saya bisa menjelaskan semuanya dengan lebih baik melalui musik. Jika Anda menghipnotis mereka dan ketika Anda menemukan titik terlemah mereka, Anda dapat menghotbahkan apapun yang ingin Anda katakan ke alam bawah sadar mereka. Sangat mengerikan ya. Ini juga banyak orang yang khawatir dengan anak-anak bermain senjata, remaja menonton video kekerasan. Tapi ini di bawah, tidak ada yang khawatir tentang anak-anak yang mendengarkan secara harafiah lagu tentang patah hati, penolakan, rasa sakit, penderitaan, dan kehilangan yang buat depresi. Kalau di Indonesia ada lagu yang "Aku tanpamu butiran debu", "Aku tidak bisa hidup tanpamu", semuanya seperti itu dan anak-anak pun sudah mendengarkan hal ini.
Dan apa yang kita sudah pelajari, apa yang kita masukkan ke dalam sini, inilah yang kita percayai. Dan itu sudah menjadi pengalaman kita. Ini kita sudah baca tadi. Jadi, sebelum ini saya mau kasih tunjuk ini ya. Ini tadi di-request oleh Mem Wendy, mmm, kalau kita sudah lihat mana yang tidak bagus, tentunya harus diisi dengan bagus kan ya. Dan mendengarkan himnal atau mendengarkan lagu rohani, tapi dalam dalam yang benar ya, bukan dengan, lagu-lagu yang penuh dengan, rock seperti itu yang tadi jazzy, walaupun itu liriknya itu rohani, kita, harus berhati-hati. Tetapi memang di dalam penelitian terbaru, ini bahasa Inggrisnya, nah ini saya sudah translate bahasa Indonesia ini ya. Temuan dari ini ya, dari, jurnal yang ini, Listening to Religious Music and Mental Health in Later Life. Temuan dari sini menunjukkan bahwa frekuensi mendengarkan musik yang rohani itu dikaitkan dengan penurunan kecemasan kematian. Ini buat orang-orang tua. Dan kemudian terjadi peningkatan kepuasan hidup, harga diri, dan dapat mengontrol. Dan kemudian kalau musik gospel, ini akan, dikaitkan dengan penurunan kecemasan kematian. Kemudian ada juga penelitian yang lain ini, nih, manfaat bernyanyi bagi kesehatan mental bagi penderita kanker secara spesifik, menunjukkan bahwa menyanyi mingguan ya, walaupun hanya mingguan, dapat mendukung, maksudnya bukan mendukung terjadi kecemasan, tetapi dapat, menyembuhkan kecemasan dan kemudian kesejahteraan pada perawat kanker ya, tentu saja buat pasiennya juga. Kemudian, ini adalah riset saya sendiri, ini bisa, Anda juga klik di sini ya, di sini. Ini adalah hasilnya, bahwa ketika gospel itu dan religius adalah 2 dari jenis musik yang meningkatkan kecerdasan emosi, ya, kecerdasan emosi gospel dan religius. Nah, kembali saya mau, membaca satu kutipan yang tadi saya lewati. Oke, ini dia. Nah, cara mempertahankan kekuatan mental sebenarnya sederhana. Dia yang mau menjaga sederhana, just normal. Tidak terlalu terangsang, tapi juga tidak tertekan. Dia yang mau menjaga kesederhanaan dalam semua kebiasaannya, membatasi nafsu makan, dan mengendalikan gairah, dapat mempertahankan kekuatan mentalnya kuat, aktif dan bersemangat, cepat memahami segala sesuatu yang menuntut pemikiran atau tindakan, tajam membedakan antara yang kudus dan yang tidak kudus, dan siap untuk terlibat dalam setiap usaha untuk kemuliaan Allah dan kepentingan umat manusia. Kita I will go kan, kita mau pergi untuk menolong orang lain. Tetapi apakah kita peka? Apakah kita sudah menjaga neurotransmitter kita dalam kondisi yang seimbang, tenang, sederhana, normal, bukan sesuatu yang ordinary, ekstravaganza. Sangat jauh dari situ. Ketenangan, saya akan tutup dengan ini. Sabat, rest, tenang, adalah ya, sabat adalah dikatakan sebagai tanda dari umat-umat di zaman akhir. Sabat itu secara harafiah, ini saya mau bagikan, di tahun 1950, ada seorang ilmuwan yang namanya L. Derer menemukan ada ritme sirkaseptan. Nah, ritme sirkaseptan ini maksudnya sirka itu siklus, kemudian septan 7. Ini ritme 7 ya, ritme 7. Dan kemudian dikonfirmasi oleh yang namanya Franz Halberg. Nah, 7 ini maksudnya 7 hari ya. Ini ditemukan, mereka temukan bahwa aktivitas geomagnetik
pada setiap minggu pada hari, Anda bisa lihat di sini, hari ke-6,75 sesuai dengan perhitungan hari manusia kan 12, dari jam 12 ke jam 12 ya. Kalau kita hitung itu hari ke-6,75 adalah sesaat sedikit sebelum matahari terbenam hari Jumat. Ini sangat waktu saya belajar ini, wow, it's a Sabat. Ketika hari ke-6,75 ini muncul, datang di saat sebelum matahari terbenam, hari Jumat itu, maka aktivitas geomagnetik bumi akan berubah, sehingga membuat kita punya hormon yang namanya serotonin tadi, hormon sukacita yang, ya biasa aja, hormon sukacita, dan juga termasuk melatonin, hormon istirahat, itu meningkat. Sehingga di situ tekanan darah kita menurun, dan kalau kalau minggu lalu kita belajar bahwa kita jadi tidak jadi robot ya. Ini ternyata hormon-hormon kita itu dilepaskan, ditenangkan. Satu minggu itu hari Minggu sampai hari Jumat itu betul-betul, ini itu kerja segala macam sibuk, dirangsang terus-menerus. Hari Sabat adalah hari kita rest, tenang, calm, dan itu tepat hari ke-6,7 mulainya sesaat sedikit sebelum hari Sabtu, itu rest. Tapi lebih daripada itu, bukan hanya hari, tetapi orang-orang yang menjadi umat Tuhan, yang dibilang menyucikan Sabat, bukan hanya harinya, tetapi memiliki damai sejahtera. Filipi 4 ayat 7, damai sejahtera Allah, yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. 1 Petrus 4 ayat 7, buat orang-orang di zaman akhir. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tidak terangsang dengan segala sesuatu, panik, cemas, segala sesuatu. It's not Sabat. Itu bukan Sabat. Sabat adalah ketika kita dengan Tuhan, damai sejahtera Allah ada. Saya rindu membacakan ini yang terakhir, dalam buku Faith I Live By 25 Januari. Ini karena khusus bagi kita orang-orang yang kita percaya bahwa dunia ini akan segera berakhir. Jadi sebelum kunjungan terakhir penghakiman Allah di bumi ini akan ada di antara umat Tuhan, kebangkitan ya, revival, ini terbangkit, tetapi apakah terangsang oleh emosi? Tidak. Saya langsung ke sini, saudara-saudara bisa ambil materi ini, saya sudah kasih ke Mem Wendy. Nanti ini, di bawah kedok agama, setan akan berusaha memperluas pengaruhnya atas dunia Kristen. Ada rangsangan emosional. Percampuran yang benar dengan yang salah yang disesuaikan dengan baik untuk menyesatkan. Jadi hampir benar. Tapi di situ ada, itu hanya penyerangan emosional. Tapi tidak ada yang perlu ditipu. Kita tidak perlu tertipu kalau frontal lobe kita ini jernih. Dan ini, ya dibilang ya, kita boleh ambil karakteristik ini. Dalam terang firman Tuhan, tidaklah sulit untuk menentukan sifat dari gerakan-gerakan yang emosional ini. Kalau manusia mengabaikan kesaksian Alkitab, meninggalkan kebenaran yang boleh menguji jiwa, yang membutuhkan penolakan diri dan penolakan dunia, mungkin sudah pasti bahwa berkat Tuhan tidak diberikan, dan dengan peraturan yang diberikan Kristus sendiri, kita akan mengenal mereka dari buahnya. Jelas bahwa gerakan ini bukan pekerjaan dari Roh Allah. Kalau itu emosional dan mengesampingkan kesaksian Alkitab. Jadi intinya balance. Semoga kita betul-betul seimbang dengan pertolongan Tuhan, menghindari hal-hal yang membuat kita tidak terlalu terangsang. Kita akan mendapatkan kemenangan seperti yang Yesus menangkan waktu disalib. Ketika harusnya dia itu kesakitan,
Tapi dia mampu untuk mengatakan dengan rasional, "Bapa, ampuni mereka." Dalam kontrol, he is in control. Masih dapat berbelas kasihan melihat ibunya dan mengatakan kepada Yohanes, "Masih sempat, lihatlah ibumu." Dalam kontrol, betul-betul dalam perfect balance. Dan ini saya bukan berarti sudah ada di situ, tetapi kita berjuang sama-sama. Bukan kita yang berjuang sebenarnya. Tuhan yang sedang berjuang untuk kita. Apakah kita mau untuk melepaskan hal-hal yang merangsang kita berlebihan dalam emosi, sehingga otak depan kita itu boleh jernih, tenang, sehingga kita selalu dapat berdoa dan dalam kontrol. Tuhan memberkati kita dengan Sabat, dengan pemeliharaan Sabat yang benar, bukan hanya pada hari ke-7, tetapi selama 6 hari, kita boleh menjadi balanced Christian. Di dalam pemikiran dan emosi, kita berbelas kasih, tetapi dalam prinsip firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya, saya bawa dalam nama Yesus, amin. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan, Hamba-Mu tahu ini banyak sekali informasi, kami bisa overwhelm dengan banyaknya hal yang sedang terjadi dalam kehidupan kami pada saat ini. Tapi kami percaya bahwa Engkau yang menjanjikan damai sejahtera itu ada, terutama di hari Sabat yang indah ini. Biarlah hari Sabat ini benar-benar indah, bukan hanya formalitas saja. Kami boleh diubahkan untuk menjadi pemelihara Sabat di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa dan mengucap syukur untuk setiap jawaban yang sudah Engkau sediakan bagi kami. Dalam nama Yesus. Amin. 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 Terima kasih dengan pelajaran tadi. Sudah pasti banyak yang kita dapat. Mungkin ada yang selalu kita sudah dengar, namun ada satu yang baru. Apa yang pasti pada malam hari ini kita sudah diperingatkan sekali lagi untuk menjaga dengan penuh teliti kesehatan kita, terutamanya otak ataupun frontal lobe, supaya tetap jernih dan sentiasa dekat dengan Tuhan. Itu yang pastinya kalau pemikiran kita itu tetap tenang, tetap jernih. Oke, terima kasih sekali lagi Sister Grace. Dan untuk saat ini kita akan buka ruang ini untuk mungkin boleh kita ambil 2 atau 3 pertanyaan. Silakan bertanya jika ada, ya. Seputar dengan pelajaran yang ya, sudah kita dengar tadi. Setakat ini tidak ada di ruang chat. Kamu boleh unmute juga, boleh terus tanyakan. Oke, ada satu masuk di sini, Sister. Apakah ada terdapat masalah pada minda? Silakan. Saya mau seperti ada suara berkata menyuruh melakukan sesuatu. Mungkin saya kurang mengerti apa maksudnya minda. Pikiran. Oh, oke. Ya. Apakah terdapat masalah pada pikiran yang seperti ada suara berkata menyuruh melakukan sesuatu ya? Oke. Nah, ini memang kita memang perlu ada beberapa ini ada pembelajaran lain sebenarnya ini bagaimana mengetahui suara Tuhan. Ya, itu mungkin seperti itu ya, ada pembelajaran yang lain. Tetapi kalau ada pikiran yang menyuruh kayak lakukan ini, lakukan itu. Ada orang yang memang
diberitahu oleh Roh Kudus, tetapi roh itu harus diuji. Dan susah untuk mengenal suara roh kalau kita tidak sering membaca Alkitab. Kan kalau misalnya kita sering melihat YouTube seperti pelajaran yang lalu ya, YouTube atau yang lain itu, maka sumber dari pemikiran kita adalah apa yang sering kita dengar. Jadi kalau misalnya memang ada yang menyuruh melakukan sesuatu, kita perlu lihat apakah ini sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Nah, pendek saja mungkin kita itu tidak mendengar suara Tuhan yang kayak, "Kamu harus begini." Tidak ya, itu sangat berbahaya karena setan bisa pakai. Kalau kita selalu dengan firman Tuhan, kita akan tahu, oh prinsip firman Tuhan ini prinsip firman Tuhan. Ini prinsip firman Tuhan. Namun memang ada kasus mungkin kalau misalnya, orang mendengar ini, terus kalau Abraham disuruh oleh Tuhan untuk membunuh anaknya. Nah, Abraham ini sudah benar-benar intens komunikasi dengan Tuhan, sehingga dia sangat tahu bahwa itu Tuhan, tidak lagi hesitate. Jadi, untuk amannya adalah cek dulu diri sendiri, ya maksudnya cek dengan berdoa kepada Tuhan, apakah ini benar-benar dari Tuhan atau tidak. Kalau misalnya memang, eee, ya kita sudah konfirmasi itu pasti akan menjadi pengalaman pribadi sih sebenarnya. Kalau memang ada yang memang itu memang, salah satu ada gejalanya skizofrenia juga, ada yang bermasalah pada pikiran kalau misalnya ada yang berbicara seperti halusinasi. Jadi bisa itu Tuhan atau itu dari setan. 3 konfirmasi betul-betul penuh ajaran Alkitab, penuh doa, tahu adalah suara Tuhan atau tidak, atau masalah yang lain. Mungkin seperti itu yang bisa saya jawab, atau mungkin ada tambahan dari, teman-teman, saudara-saudari, disilakan. Harap itu bisa menjawab. Terima kasih. Oke, terima kasih semuanya. Kita akan akhiri perkumpulan pertemuan kita pada malam ini. Setiap kita pasti mendapat sesuatu. Ada yang kita take. Ya, terima kasih banyak ya Sister Grace. Ya, saya suka yang bagian musik tadi itu, respons atau apabila mendengar hymns. Ya, apabila menyanyi ya ada kesaksian atau ada sister minggu dia akan peluk anak dia dan mulai menyanyikan hymns. Dia memberikan ketenangan yang luar biasa. Kenapa? Sebab pencipta itu sendiri yang kita angkatkan.
pertanyaan kayak itu, Sister Judy. Kalau cepat ada mau respon untuk ya. Oke, cek apakah saya lag atau putus-putus mungkin. Apakah bisa terdengar suara saya? Boleh, Kak. Ada kayak Oh, bisa. masalah. Oke. Ini soalnya kayak seperti ada lag. Kayak ini mengenai mood swings ya. Memang betul ya, mood swing itu adalah karena hormon yang kayak terlalu cepat naik kemudian turun. Nah itu memang ada masalah hormon dan mungkin yang mau ditanyakan itu kenapa ya begitu, kenapa? Nah ya itu pas sudah dibilang. Itu kebanyakan memang kepada cewek mood swings karena biasanya premenstrual syndrome atau yang sudah mau menopause ya. Jadi itu memang gara-gara hormon dan karena hormon naik turun. Nah itu mungkin tips supaya mood swings itu berkurang. Ya, yang pertama itu memang tadi ya, pertama hindari yang akan membuat hormon-hormon itu terus-menerus terangsang. Dan kebanyakan begini, saya mau kasih sedikit mengenai hormon ya. Hormon itu terbuat dari kolesterol. Ya, hormon itu terbuat dari kolesterol, lemak ya, lemak. Jadi untuk membuat hormon yang bagus itu harus dari lemak yang bagus. Jadi yang pertama adalah memang low fat itu disarankan. Jadi kurangi pemakaian minyak. 95% kolesterol sudah diciptakan di liver. Jadi kita hanya sedikit saja. Jadi jangan banyak-banyak. Karena kalau dia banyak akan membuat kita itu hormonnya terlalu banyak. Terlalu banyak estrogen dan estrogen itu akan membuat rahim kita menjadi menebal. Dan kemudian kalau diperhatikan, ya mohon maaf kalau ada pria ya enggak apa-apa. Tapi enggak apa-apa ya, ini bukan hal yang tabu sebenarnya. Jadi kalau haid itu kita lihat estrogen itu tinggi atau tidak. Kalau kita haid itu kemudian warnanya sangat gelap kemudian bergumpal-gumpal, apalagi nyeri. Berarti itu hormon estrogennya tinggi sehingga rahimnya itu tebal. Waktu mau keluarkan yang sisa-sisa untuk bulanan itu, jadi rahim itu harus berkontraksi kuat sekali sehingga sangat nyeri. Seperti itu. Jadi untuk menghindari mood swings yang paling banyak, yang pertama adalah kurangi lemak. Kurangi memakan lemak apalagi gorengan ya. Goreng-goreng yang deep fried ya, deep fried itu sangat dikurangi. Kemudian yang kedua yang paling banyak adalah karena sedikit mengonsumsi sayuran hijau. Karena magnesium ini sangat membantu untuk mengatur mood ini, mengatur mood. Kalau kita kurang magnesium yang banyak kita dapat dari sayuran hijau, maka ya itu terjadi mood swings. Jadi mungkin dua hal ini boleh kita bikin, kurangi lemak dan kemudian banyak sayuran hijau dan tentu saja yang tadi ya, mari kita pilih lagu yang baik, let's sing. Tadi sudah ada kesaksian yang sangat powerful, sangat powerful. Mungkin itu yang bisa saya kasih kepada sister ya, Sister Juvi. Yes, kurangi lemak, banyakin sayur hijau. Yes. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertanyaan itu. Oke. Terima kasih Sister Juvi. Oke, terima kasih Sis Grace. Ya, puji Tuhan dengan penjelasan, pencerahan sebentar tadi,
berkat yang luar biasa yang kita sudah dengar lewat pelajaran-pelajaran oleh Sister Grace hari malam ini. Kiranya ini boleh membawa kita lebih maju, lebih meningkat, terutamanya dari segi bagaimana kita menjaga kesehatan kita, dan ya kita terima semuanya itu sebagai satu message yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita, dan pastinya rencana Tuhan memang terbaik untuk kita semua. Amen. Oke, jadi nampaknya kita sudah tiba di penghujung acara, ya. Mari kita rasanya kita akan tutup acara ini dengan doa. Oke, mari kita tunduk kepala dan saya pimpin dalam doa. Tuhan Bapa kami di surga, puji Tuhan, satu lagi berkat yang begitu indah kami telah dengar sebentar tadi. Banyak message, banyak pelajaran-pelajaran dari berbagai aspek. Ya, sebentar tadi ada dari bagaimana musik yang seharusnya, bagaimana makanan yang seharusnya, pakaian yang seharusnya Tuhan. Dan begitu luar biasa sekali Tuhan, Engkau sudah mengetahui semua hal ini, mana yang merosakkan pikiran kami, mana yang tidak baik bagi kami, Engkau sudah katakan dari tulisan inspirasi lewat Nabi yang Engkau sudah pilih Tuhan. Dan kiranya Tuhan kami memiliki kerendahan hati untuk menerima semua yang telah disampaikan oleh Sister Grace. Kami terima dengan baik, dan kami semua saling menguatkan sementara kami bertumbuh dalam Kristus. Dan kami doakan khusus untuk sahabat ini, malam ini Tuhan kiranya kami mendapat istirahat yang cukup agar besok pagi apapun yang kami lakukan, bagaimanapun kami berbakti pada Engkau Tuhan, kiranya Engkau terus memberkati kami agar kami boleh menikmati Sabat yang Engkau sudah berikan kepada kami Tuhan. Dan ampunilah dosa kami, sempurnakan doa ini Tuhan. Kiranya doa ini Engkau jawab sesuai dengan kehendak-Mu. Kami serahkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya baiklah, sekali lagi terima kasih kepada semua yang sudah bergabung bersama kami. Selamat malam, selamat beristirahat. Kita jumpa di acara yang seterusnya. Tuhan memberkati. Biasanya kita akan berjabat tangan selesai acara, namun sekarang tidak dapat. Kita ambil gambar. Jadi jika sedih silakan on kamera, kita akan foto bersama. Juga sebagai tanda terima kasih kepada Sister Grace. Oke, buka kamera. Ya, oke. Dalam kiraan 5, saya akan ambil gambar screenshot. Oke, siap-siap dulu. Cantik-cantik, handsome-handsome. Oke. Oke. Saya akan ambil gambar dalam kiraan 5, 4, 3, 2, 1. Tinggal kamera. Oke. Selamat malam. Selamat malam, selamat Sabat, happy Sabat. Selamat hari Sabat. Dan berkati. Jumpa lagi.
Ada suara sih. Masuk suara. Ada suara anu Pak. Korongau anti. Oh, Hai, happy Sabat. Orang Gunung Amas. Happy Sabat. Sahabat. happy Sabat. Sabat. Sudah join. Oh, Uncle. Uncle John. Anti Jambin. Ada juga Apa? Anti Josie, Mana Anti Mary, Anti Jamilin. Semua konda anu kasih anti anti Maima. Ini Pak anti Maima ya. Anti Maima. Hai semua. Semua anti-anti kan nih. Si Biala. Anti dia bukan anti, saya kakak. Sister Bia. Anti Oh, Brother Chester. kami mix of part awal. Oh, sempat juga join lah kan? Ya, sayang dia. Ya, sayangnya kau enggak dengar. Ya, sebab dia bagi pelajaran Surprise tadi. ya kakak. Oh, Surprise. Oh ya kan di anu guys. Ya, jadi Tahu apa hasil cheese? Iya. Mana sedang para pada kena record, boleh share. ada. Cek di apa? Tempat biasa di Facebook account. Oh, ada Iya. Di Facebook Dunamis. Yes. Kena boleh ulang lah. Saya pun kasih mute kami worship kami Ya, bagus pelajaran tadi. Banyak yang kebenaran hampir terlupakan. ya. Music, makanan ada sentuh cheese tuh. Itu lambu Saya sendiri pun lambu. yang masih suka cheese. Oh, Kanan. gimana nih? Sup lagi nih. Ada basis vegetarian. Oh, cheese vegetarian. Dari tahu. Dari mana aja? Saya Oh, dari ya. sana. Baru dia mau buat. Nah, dan buat ya. Buat cheese dari soya Pak. Ya, boleh dari soya. Kau bikin cheese lah. Cheese soya. Blend saja atau soya. Siapa mau kasih kering? Tanya siapa Coba YouTube. Semua YouTube ya sekarang. Kalau nugget kami YouTube. campur sudah tuh. YouTube. Tengok YouTube. Nah, Proses juga lah bahkan semua proses. yang last sahabat si Lady kamu sudah. Ikaw kata balik. Si Lady ada di dalam FB tuh. Itu program Meet juga yang si Pastor Marvin di mana? Tapi ada FB juga lah. Dan sedang sahabat Dania. Apa mati? Jadi ya. Apa deh? Sima masih sana tuh. Sima dengar kata? Iya. Tapi tidak on. Memang. Oh. Ada. Jamilin. Sahabat, Nurina Jamilin.
Siapa Jamilin? Hindi ko mukha. Jamilin. Dari Tanggilan rin. Ah, Ay, gayo. Jendela din. Sahabat Dania. Mama lagu na. I'm Dania special song boleh kan? Anarot mo kinok. Mangat mamani na igulinok. Gulinok. Igulinok mangat. Hai Dania. Oh. Nah, oke, bye-bye kamu. Nanti sahabat aku nama mandi, aku nama mandi. Mau tutup sudah nih juga. Oke. Bah, oke. No. 1, 2, 3. Alright. Sige, po. Ino kono. No. Bye. Bye. Kita tunggu yang sebenarnya. Next.